olahraga. Olahraga nggak usah cari yang sulit. Udah ikutin aja yang di YouTube, apa yang di mana, cari senam germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Iya. Lagi di rumah aja, jadi punya banyak waktu untuk merawat diri dan juga punya kebersamaan dengan keluarga dan merawat keluarga tentunya ya. Kita akan ngobrol dengan Ibu Profesor Dian Handayani. Beliau adalah Kepala Jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Saya pengen tahu nih, bagaimana sih cara untuk kita mengetahui kebutuhan gizi kita sendiri itu seperti apa, Ibu? Oke, baik. Jadi mengetahui kebutuhan gizi itu sebenarnya tidak sulit ya, dan hal ini memang penting untuk kesehatan kita. Tubuh kita itu ibaratnya sama dengan kendaraan gitu ya, Mas ya. Jadi kendaraan pun butuh bahan bakar gitu kan ya gampangnya. Nah, tubuh kita juga butuh bahan bakar dari makanan tersebut. Kalau kendaraan kita kan sudah spesifik nih, kalau dikasih bahan bakar yang berlebih dia akan tumpah. Tetapi kalau manusia dikasih makan yang berlebih tidak tumpah begitu saja, tapi dia akan disimpan dalam jaringan lemak. Yang kalau terus-menerus berlebih, maka meningkatlah berat badan kita. Hal sebaliknya, kalau kita makan tidak cukup atau kurang, maka lama-lama tubuh akan memanfaatkan cadangan dalam tubuh kita sendiri. Mulai dari lemak sampai otot, sampai akhirnya nanti akan jatuh pada kondisi yang disebut dengan malnutrisi. Nah, untuk mengatasi itu, orang harus tahu memang berapa sebenarnya kebutuhan saya gitu ya. Kalau bahan bakar tadi satuannya mungkin bensin liter, kalau orang itu satuan makanan energinya adalah kilokalori. Saya lanjutkan, kalau untuk menghitung kebutuhannya yang sempurna, itu harusnya memang ada alat khusus. Tetapi dengan cara sederhana kita juga bisa. Salah satunya adalah dengan rumus sederhana 30 sampai 35 kilokalori. 30 sampai 35 kilokalori berat badan kita. Oh, dari berat badan kita, Ibu ya? Artinya apa? Kita harus tahu berat badan kita yang ideal berapa. Nah, ini cara mudah untuk tahu kandungan makanan yang kita makan itu seperti apa tuh, Bu? Kalau misalnya dibilang 30 kali 3 kilokalori itu tadi, cara ngitungnya itu seperti apa sih, Bu? Untuk mungkin orang awam gitu ya dikatakan. Begini, Mas, saya lanjutkan lagi tadi sedikit ya. Jadi gampangnya kan tadi 30 per kilogram berat badan ideal. Semisal berat badan ideal kita 50 kilogram. Maka kebutuhan energi kita per hari adalah 30 dikali 50, setara dengan 1.500 kilokalori. Kita tahu kebutuhan kita kan ingin tahu makannya seperti apa gitu kan ya. Betul. Kita pakai yang namanya daftar bahan makanan penukar yang sudah diterbitkan oleh Kemenkes, yang sudah menyampaikan 100 gram nasi itu sekian kilokalori. Jadi kalau untuk tahu kandungan makanannya, kalau kita ingin cari browsing, cari yang namanya daftar bahan makanan penukar. Atau kita baca di etiket bahan makanannya tersebut. Biasanya makanan kemasan tuh ada kan informasinya? Iya, betul. Ingredientnya apa aja di dalam dan kadar gizinya seberapa gitu, Ibu ya. Nah, kita saat ini ada di masa-masa dibilang masa sulit pandemi corona. Nah, kita menghadapi yang dimana dokter menyarankan bahwa imun tubuh ini sangat diperlukan untuk melawan virus-virus ini. Nah, nutrisi yang baik untuk meningkatkan imun tubuh kita ini sebenarnya nutrisi yang seperti apa aja? Asupan apa aja ini? Baik. Jadi nutrisi itu hampir bisa dikatakan semuanya itu baik. Yang pertama protein. Jadi kita itu walaupun diet, walaupun ngurangin makan, protein jangan ditinggalkan, karena protein itu kita butuhkan untuk sistem imunitas kita. Kemudian zat gizi yang bagus lagi adalah lemak yang bagaimana? Lemak golongan lemak omega 3 dan omega 9. Itu juga bagus untuk sistem imun kita. Jadi sekarang ngemilnya mungkin ditambah kacang-kacangan, seperti itu bagus. Kemudian yang lainnya adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini luar biasa bagus untuk sistem imun kita. Kalau selama ini kebutuhan orang sehat, vitamin C cukup 75 mg per hari, supaya imun kita meningkat dan mencegah infeksi, kita sehat, tidak sakit, tetapi kita ingin imun kita baik.
Vitamin C 100 mg per hari, hasil penelitian itu menunjukkan dapat mencegah terjadinya infeksi dan meningkatkan sistem imun kita. Vitamin C dari mana? Banyak sekali. Dari buah-buah berwarna, terutama jambu, biji merah, itu tinggi sekali vitamin C-nya. Jadi, itu semua zat gizi yang bagus untuk meningkatkan sistem imun kita. Baik. Nah, selanjutnya ini saya pengen tahu, ini kan banyak kita dihimbau untuk istilahnya orang Jawa bilang itu banyak minum empon-empon kayak jahe, kunyit dan kawan-kawan direbus jadi satu. Bisa dijelaskan secara ilmiah untuk bahan-bahan ini untuk melawan virus apakah sangat bermanfaat atau memang itu cuma untuk bagus untuk kesehatan tubuh kita aja gitu, Bu? Sejauh yang saya ketahui, jadi seperti jahe, kunyit itu mereka mempunyai senyawa aktif ya, seperti kurkumin. Apakah ini bagus untuk virus? Masih perlu penelitian lebih lanjut. Tetapi apakah bagus untuk sistem imun kita? Itu iya. Jadi virus akan menyerang ke tubuh kita kalau sistem imun kita jelek. Jadi dengan mengkonsumsi golongan kunyit, temulawak, jahe yang secara empiris memang mempunyai senyawa yang bagus sebagai imunomodulator, Mas. Istilahnya meningkatkan imun kita. Jadi tidak apa-apa mengkonsumsi empon-empon seperti itu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem imun kita sebagai antioksidan dan antibiotik alami untuk menghindari infeksi bakteri. Itu saya kira itu. Luar biasa. Berikutnya nih, Bu, ini secara kita harus diimbau pemerintah untuk di rumah aja. Kita kalau bisa sebisa mungkin kalau nggak perlu banget kita nggak perlu keluar rumah. Nah, saran bahan makanan apa aja nih yang harus kita siapkan di rumah karena kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh sering-sering keluar. Nah, bahan makanan apa sih yang bagus baik untuk kita di rumah aja gitu? Jadi kita harus pahami dulu istilah bahan makanan dan zat gizi, ya. Kalau yang kita sudah tahu tadi zat gizi yang bagus apa nih? Tadi antioksidan, protein, lemak juga kita butuh, karbohidrat juga kita butuh. Berarti zat gizi itulah yang harus ada di rumah kita. Nah, zat gizi itu ada di makanan apa? Nah, sekarang begitu ya, Mas ya. Betul. Kalau kita ingin karbohidrat itu banyak di golongan nasi, kentang, mie, ubi. Jadi tidak harus bingung dengan harus ada nasi. Tidak ada nasi, kita punya kentang. Itu sudah cukup sebagai sumber karbohidrat. Kemudian kita butuh protein. Kemudian kita juga butuh protein untuk meningkatkan kesehatan dan sistem imunitas kita. Protein ada di mana? Ada di telur, kemudian ada di kacang-kacangan. Pastikan itu ada juga di rumah kita sebagai sumber protein. Daging tentunya akan lebih mudah kalau kita bekukan, kita simpan, ya. Tapi kalau tidak ada pengganti daging bisa telur, misalnya seperti itu. Kemudian yang lain apa? Kalau lemak, kalaupun minyak sampai tidak ada, minyak itu sifatnya hanya untuk menumis saja, atau lemaknya kita bisa dapat dari lauk hewani. Daging-dagingan itu juga sudah mengandung lemak. Jadi tidak harus semuanya digoreng. Walaupun dagingnya hanya istilahnya atau ikannya dipepes, itu masih akan kita dapatkan lemak walaupun tidak banyak. Nah, yang terpenting lagi, kita harus pastikan kita cukup sumber vitamin dan mineral, maka sayur buah wajib aja. Itu yang luar biasa. Sayur buah itu penting banget ya, Bu ya. Jelang bulan suci Ramadan, komposisi makanan yang diperlukan, yang baik untuk kita makan sahur ini apa aja nih, Bu? Supaya maksudnya nggak merusak puasa tetap kita. Sehat, ya. Iya, biar sehat juga. Betul. Jadi sebenarnya kan puasa itu tidak semata-mata nanti akan berkurang asupan kita, sebenarnya tidak juga, tetapi itu hanya waktunya saja. Sehingga sahur itu harus dikerjakan. Jangan karena malas tidak sahur, jangan, karena ada keberkahan di situ ya. Sahur yang baik tetap harus menunya diperhatikan. Kita itu di Indonesia punya pedoman isi piringku. Artinya setiap kali makan, piring itu kan bulat ya, Mas ya. Paling tidak setengah bagian itu terisi komposisi sayur dan buah. Kemudian seperempat bagian terisi golongan karbohidrat. Malas makan nasi, gantilah dengan roti. Malas makan roti, bikin kentang rebus. Kentangnya pengennya French fries, boleh sekali waktu French fries. Terpenuhi karbohidrat dan sayur-sayuran. Kemudian seperempat bagian terakhir dari piring itu diisi sumber protein. Jadi pastikan ada entah itu telur. Saya nggak pengen makan tahu tempe nih sahur,
kalau kacang mau nggak? Nah, kacang itu kan orang anggapnya cemilan, tapi sebenarnya itu sudah sumber protein yang bagus. Jadi pada waktu sahur, pastikan saya sudah terpenuhi karbohidratnya, vitamin mineralnya terpenuhi, dan proteinnya terpenuhi. Kalau saya nggak mau makan sayur pagi hari gimana? Ganti buah yang disukain aja. Jangan lupa serat, vitamin, mineral itu hanya bisa kita dapat terbanyak dari sayur dan buah. Anjurannya untuk sehat adalah 6 sajian, Mas. 5 sampai 6 sajian. Per saji itu hanya 50 gram, 50 sampai 100. Jadi kalau dianjurkan sahur 2 sajian sayur, waduh nggak bisa. Ya sudah, pilih buah yang agak besar, misalnya pisang atau mungkin apel. Nah, itu semuanya akan terpenuhi kebutuhan gizi kita. Terkait puasa mungkin saya tambahkan juga jangan lupa minum ya. Pedoman minumnya 2-4-2. Terakhir Bu, pesan singkat untuk di rumah aja secara sehat. Aktivitas harus tetap, olahraga. Olahraga nggak usah cari yang sulit. Udah ikutin aja yang di YouTube, apa yang di mana, cari senam, germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Iya, banyak online sekarang Bu ya. Wow, luar biasa. Positive thinking itu yang penting juga Bu saat ini Bu ya. Oke, baik Ibu Dian Handayani. Terima kasih untuk waktunya buat ngobrol dengan kami di sini. Salam untuk keluarga dan sama-sama. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih. Dadah. Saya Panji Jonathan pamit undur diri. Sampai jumpa. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngajuin kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handycam harus pakai. Jangan lewatkan setiap kisahnya. Tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di CPM Stream.